teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Islam dan budaya lokal dalam seni. Kata seni berasal dari bahasa Melayu yang artinya kehalusan, kelembutan, keindahan, dan keberlanjutan ajarannya seperti air. Sedangkan budaya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya akal, budi, dan kekuatan. Budaya lebih dekat dengan pemikiran akal sehat yang berpihak dengan nilai-nilai spiritual religius. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas guys. Untuk mengulik proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snook Horgogne, Willem Sotherham, Bernard Fleck, dan J. Picknapple. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Van Leer. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyanggah teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab, mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jaidiningrat dan Umar Amir Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut atau tabui. Upacara tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maudul Lompoa di Cikowang, Takalar, Sulawesi Selatan. Keragaman budaya Indonesia dapat dilihat miniaturnya di Taman Mini Indonesia Indah. Negara kita kaya akan budaya, di antaranya rumah adat yang berbeda-beda. Budaya Indonesia itu apa sih?
Selamat datang di Indonesia yang kaya akan budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan budaya. Budaya bangsa itu dibentuk dari unggulan-unggulan yang ada pada budaya-budaya lokal se-Nusantara. Budaya bisa berupa pengetahuan yang dijadikan tuntunan perilaku manusia, baik individu atau kelompok. Negara kita terdiri dari pulau-pulau yang sambung menyambung. Tiap pulau memiliki ciri khas budayanya sendiri-sendiri ya. Nah, inilah budaya lokal khas dari masing-masing daerah yang nantinya akan menjadi kekayaan budaya Indonesia. Budaya lokal adalah budaya dari masa lalu yang ada di Nusantara, berupa tradisi, cerita legenda, bahasa, sejarah, kesenian, dan hal unik dari masyarakat setempat. Sedangkan budaya Indonesia dibentuk dari unggulan budaya lokal. Yuk mengenal aneka budaya lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan budaya. Budaya bangsa dibentuk dari unggulan budaya lokal Nusantara. Ragam budaya lokal di Indonesia dikelompokkan menurut jenis kesenian tradisional, senjata tradisional, alat musik tradisional, rumah adat, tradisi lokal, pakaian tradisional, dan lagu daerah. Yuk kita lihat contohnya. Menurut prasasti Balitung, abad keempat sudah ada wayang loh. Wayang saat ini berkembang menjadi beberapa jenis, yaitu wayang kulit, wayang golek, dan wayang orang. Pencak silat berasal dari Jawa Barat. Pencak silat dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Pemain berpakaian serba hitam, ikat pinggang dan ikat kepala dari bahan kain. Senjata tradisional, contohnya klewang dan keris. Klewang berasal dari Sumatera Selatan, dengan ciri-ciri bermata satu, panjang 38 hingga 76 cm, ujung lurus atau melengkung. Ada juga keris yang berasal dari Jawa. Alat musik tradisional contohnya angklung dan gamelan. Angklung berasal dari Jawa Barat. Dengan ciri-ciri terbuat dari bahan bambu, suara keluar dari tubuh pipa yang diguncang. Gamelan berasal dari Jawa Tengah. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Joglo adalah jenis rumah adat orang Jawa. Honai berasal dari Papua Tengah. Rambu solok adalah budaya tradisi kematian di Tanah Toraja. Ciri khasnya mayat dikubur di puncak tebing, biaya cukup mahal karena membutuhkan ratusan kerbau untuk upacara. Ngaben adalah ritual pemakaman Hindu di Bali. Pakaian tradisional, contohnya kain ulos dan batik. Ulos adalah pakaian tradisional orang Batak, Sumatera Utara. Sedangkan batik Indonesia berasal dari Jawa. Hampir setiap daerah memiliki lagu tradisional di daerahnya masing-masing sebagai berikut. Riau, Soleram. Jawa Tengah, Suwe Ora Jamu. Papua, Apuse. Aku bangga Indonesia, negaraku. Aku cinta budaya Indonesia.